Perkenalkan, nama saya Arindita. Perkenalkan, nama saya Antika. Perkenalkan, nama saya Jinta. Perkenalkan, nama saya Lia. Perkenalkan, nama saya Ardila. Perkenalkan, nama saya Laras. Perkenalkan, nama saya Leon. Perkenalkan, nama saya Nabila. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai meditasi transpersonal dan konsentrasi versus meditasi. Sebelumnya, apa kalian udah tahu apa itu meditasi? Meditasi berasal dari bahasa Latin, yakni meditatio yang artinya merenungkan. Sedangkan meditasi menurut KBBI adalah pemusatan pikiran dan perasaan untuk mencapai sesuatu. Sehingga meditasi dapat dikatakan sebagai proses pemusatan pikiran dan perasaan yang dilakukan oleh setiap individu untuk mencapai sesuatu. Meditasi terdiri dari dua jenis. Yang pertama, meditasi duduk. Yang kedua, meditasi gerak. Perbedaan yang sangat jelas antara meditasi dan konsentrasi. Meditasi bukanlah konsentrasi dan konsentrasi bukanlah meditasi, walaupun keduanya dalam pelaksanaannya berhubungan. Konsentrasi adalah memahami dan menguasai pikiran perasaan sehingga tidak lagi menanggapi dengan kacau terhadap suatu peristiwa. Sedangkan meditasi adalah memusatkan pikiran dan perasaan terhadap suatu objek untuk mencapai sesuatu dalam keadaan tenang sehingga orang yang sedang bermeditasi dapat membuka kesadarannya. Makna meditasi biasanya jauh lebih luas daripada makna konsentrasi. Meditasi sendiri dilakukan cukup lama daripada konsentrasi, dan meditasi dilakukan tanpa upaya keras atau tanpa usaha, sedangkan konsentrasi dilakukan dengan upaya keras atau dengan usaha untuk memusatkan terhadap sesuatu. Tadi kan udah dijelasin ya teman-teman kalau meditasi ini merupakan salah satu metode untuk menurunkan ketegangan psikis ataupun stres. Beberapa manfaat dari meditasi selain dapat mengatasi stres ini juga untuk mencapai ketenangan batin dan mendekatkan diri pada Tuhan. Kemudian tujuan orang melakukan meditasi ini macam-macam loh. Kalau kita lihat dari tradisi agama tertentu, meditasi dilaksanakan sebagai usaha untuk meningkatkan kehidupan spiritual dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Aku di sini mau jelasin nih 3 meditasi. Yang pertama yaitu meditasi Zen, yang kedua meditasi Buddhisme, yang ketiga ada Transcendental Meditation. Meditasi Zen ini adalah tradisi Buddhis kuno yang berasal dari dinasti Tang di Cina pada abad ke-7. Penyembuhan meditasi Zen ini menyebar luas ke Korea, Jepang, dan negara Asia lainnya. Maka dari itu, meditasi ini terus mengalami perkembangan. Tujuan orang melakukan meditasi Zen ini biasanya nih untuk menyiapkan diri mereka agar dapat menjalani kesusahan dalam hidup dengan tenang. Hal ini sejalan dengan salah satu makna dari mental yang sehat. Kemudian yang kedua ada meditasi Buddhisme. Meditasi Buddhisme ini meditasi berasal dari bahasa Pali yang biasa disebut juga dengan bhavana yang berarti pengembangan. Secara terminologi juga bhavana ialah pengembangan batin dalam melaksanakan pembersihan. Nah, kenapa sih umat Buddha ini melakukan meditasi untuk pelatihan batin dan pengembangan spiritual? Karena menurut umat Buddha ya, menurut mereka ini nggak ada loh seseorang yang dapat merealisasikan keselamatan tanpa mengembangkan batin melalui meditasi. Nah, menurut umat Buddha juga nih, perbuatan baik ini nggak cukup ngebawa seseorang ini mencapai tujuan akhir tanpa pemulihan batin yang sesuai. Kemudian secara alamiah pun batin yang nggak terlatih ini dapat dengan mudah dipengaruhi untuk melakukan hal-hal yang buruk. Kemudian hayalan dan emosi ini juga selalu menyesatkan manusia jika batin tidak dilatih dengan benar. Yang ketiga yaitu ada Transcendental Meditation. Ini adalah menenangkan tubuh. Tubuh akan merasa sangat rileks dan pikiran akan merasa tenang. Dengan jenis meditasi ini ya, pikiran itu tuh aktif menatap di dalam sampai melampaui keadaan kesadaran yang murni. Kemudian teknik meditasi ini merupakan kegiatan meditasi yang dilakukan dengan menggunakan kata mantra yang dipercaya dapat meningkatkan konsentrasi pada subjek.
Bagaimana cara Rasulullah bertahanut? Rasulullah mempunyai kebiasaan untuk berdiam diri di Gua Hiro semenjak usia muda, di mana berdiam diri yang dilakukan oleh Rasulullah tidaklah sama dengan betapa, melainkan merenung dan mensyukuri nikmat Allah. Kebiasaan yang dinamakan dengan tahanut ini sejalan dengan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana para hanif atau hunafa yang merupakan penganut ajaran Nabi Ibrahim sudah biasa untuk melakukan tahanut. Sebagaimana banyak dikisahkan bahwa Nabi Ibrahim pernah memperhatikan bulan dan bintang yang pernah dilihat sebagai Tuhan, hingga kemudian Allah memberinya wahyu bahwa Allah lah Tuhan pencipta bulan dan bintang itu. Dalam sebuah riwayat juga pernah disebutkan bahwa kakek Nabi Abdul Muthalib pernah melakukan tahanut. Tahanut Rasulullah dilakukan dengan merenung, bertafakur dan berzikir kepada Allah serta mensucikannya dari segala sifat yang tidak wajar bagi Allah. Sebagaimana ajaran Nabi Ibrahim, ajaran Hanif, yaitu ajaran yang lurus dan tidak menyimpang. Setelah tahanut, biasanya Rasulullah pergi ke Ka'bah dan melakukan tawaf sebanyak 7 kali atau sebanyak yang dikehendaki oleh Allah. Ibnu Hisham radhiyallahu anhu berkata, beliau memberi makan siapa di antara orang-orang miskin yang mendatangi beliau, dan apabila Rasulullah telah menyelesaikan keberadaan beliau di sana selama sebulan itu atau bertahanut, yang pertama beliau lakukan adalah datang ke Ka'bah sebelum kembali ke rumah beliau untuk bertawaf sebanyak 7 keliling. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang Altered State of Consciousness atau disebut ASC, di mana antara kesadaran itu berubah dengan sendirinya akan mengarah menjadi keadaan bawah sadar. Suatu ASC ini dapat hadir secara mendadak dalam kondisi seperti demam, kekurangan tidur, kondisi lapar, kekurangan oksigen, pembiusan atau trauma atau kecelakaan. Bahkan secara intensif, bahwa ASC ini dapat juga dicapai melalui hipnosis, meditasi, dapat dicapai melalui pengobatan-pengobatan tertentu seperti zat psikoaktif seperti LSD, marijuana, dan juga alkohol. Hai, untuk materi selanjutnya kita membahas tentang kecerdasan spiritual pada meditasi. Nah, kecerdasan spiritual itu apa sih? Nah, menurut Wibowo pada tahun 2017 yang meyakini bahwa kecerdasan spiritual adalah proses memaknai ibadah dalam setiap perbuatan dan tindakan dengan langkah dan pikiran yang rasional dan secara utuh untuk berprinsip hanya berkat Tuhan. Nah, apa sih korelasinya pada meditasi? Itu ada dorongan pemikiran spiritual terjadi melalui praktik disiplin seperti meditasi, observasi, refleksi, dan praktik kontemplatif. Nah, melalui praktik semacam itu, pikiran diubah untuk mengakomodasikan cara berpikir baru. Meditasi sendiri juga berbicara tentang sesuatu atau kitab suci, alam, dan karya Tuhan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengalaman puncak dan makna hidup. Pengalaman puncak atau peak experience merupakan suatu keadaan di mana seseorang mengalami kebahagiaan yang luar biasa, pengalaman keilahian yang mendalam, hingga mengalami transendensi. Menurut Maslow, pada tahun 1964, pengalaman puncak dapat terjadi pada seseorang yang telah mencapai aktualisasi diri. Dan Abraham Maslow juga menjelaskan mengenai tingkat kebutuhan dari setiap individu yang ingin mencapai pengalaman puncak. Ia menjelaskan 5 kebutuhan yang dikelompokkan dalam 2 kategori. Kategori pertama yaitu kebutuhan taraf dasar atau basic needs yang meliputi kebutuhan fisik, rasa aman, cinta, dan harga diri. Terus yang kedua, meta kebutuhan atau meta needs meliputi apa saja yang terkandung dalam aktualisasi diri seperti keadilan, kebaikan, keindahan, keteraturan, kesatuan, dan sebagainya. Ya, contohnya seperti seseorang sudah menemukan pemecahan dari suatu masalah, terus menemukan kenikmatan atau kepuasan versi dirinya. Nah, selanjutnya yaitu makna hidup. Makna hidup menurut Seligman menyebutkan bahwa kebermaknaan hidup dalam kajian psikologi dapat memberikan bantuan untuk menemukan jalan keluar bagi individu agar dapat memiliki kehidupan yang bermakna. Psikologi transpersonal yang hadir sebagai jembatan penghubung antara mempertemukan logika dan ilmu pengetahuan dengan spiritualitas manusia diharapkan dapat membantu individu untuk menemukan kebermaknaan hidupnya. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengalaman mistik. Apa sih itu pengalaman mistik? Pengalaman mistik atau mystical experience merupakan salah satu bentuk pengalaman keagamaan dalam tradisi filsafat. Pengalaman mistik sebenarnya pengalaman yang bersifat esoteris, karena itu terjadi pada ruang batin atau inner space pada manusia. Dalam kehidupannya, manusia senantiasa mengembangkan inner space sebagai kekuatan, sehingga kebebasan berkembang dan berhubungan langsung dengan pusat kekuatan kosmik yang dalam istilah itu disebut sebagai Tuhan atau God. Nah, contohnya, itu semisal seseorang itu memandang lukisan. Nah, jadi jika seseorang itu melihat lukisan tersebut dari segi estetikanya, maka pengalaman hanyalah pengalaman estetik. Sedangkan jika dia mampu mengaitkan estetika lukisan itu dengan inspirasi yang telah diberikan Tuhan kepada pelukisnya, maka pengalaman tersebut berubah menjadi pengalaman agama. Nah, materi yang terakhir adalah flow dan teknik mencapai flow. Apa sih itu flow? Flow adalah keadaan sadar yang di dalamnya seseorang bisa betul-betul terbenam dalam sebuah aktivitas secara total yang melibatkan seluruh panca indera sehingga ia tidak merasakan waktu berlalu.
Tahu nggak sih, seseorang yang mencapai flow adalah mereka yang berkesempatan besar memenuhi semangat yang bisa mengarahkan mereka untuk mengusahakan tercapainya tujuan dan cita-cita mereka loh. Nah, seseorang yang mengalami flow juga sanggup belajar sepanjang waktu tanpa merasa lelah dan bosan, lalu bertanggung jawab dalam menghadapi tantangan, sanggup mengatasi rasa takut mereka, kekhawatiran mereka, dan kesulitan dengan memanfaatkan kekuatan flow yang mereka miliki. Nah, flow itu terjadi tidak secara tiba-tiba gitu. Nah, menurut Csikszentmihalyi, untuk mengalami flow, seseorang perlu berkonsentrasi, memiliki rasa minat, serta bersemangat pada saat melakukan suatu aktivitas. Dalam setting sekolah, flow dapat terjadi pada siswa apabila tugas-tugas yang guru berikan itu sesuai dengan kemampuan yang siswa miliki. Nah, beberapa teknik mencapai flow diantaranya adalah memilih pekerjaan yang kita cintai, memilih pekerjaan yang penting, kerja yang menantang, carilah waktu dan zona yang khusyuk, dan memusnahkan distrak-distrak di sekeliling kita. Kita harus belajar fokus dan menikmati kehusyuan kita. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami.